Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alter Indonesia dengan gua. Nalin dulu deh, nama gue Beto. Hari ini kita nyoba belajar membuat game dengan menggunakan Unity. Di tutorial ini tuh yang kita bikin itu dua dimensi. Contoh gambaran dulu. Yang kita buat itu kayak game pesawat gitu kan. Nah, dia tuh ini bisa untuk apa ya? Bisa dibilang cross platform. Maksudnya bisa kita coba untuk di versi Android atau di versi PC gitu kan. Karena yang membedakan antara cross platform itu kan hanya controllingnya aja, tapi intinya kita belajar membuat gamenya lah gitu. Nah, ceritanya di sini pesawat gitu kan. Yang kita buat itu bagaimana kayak menggerakkan, membuat coding untuk menggerakkan pesawatnya gitu. Nanti ada musuh yang muncul dan peluru nembak-nembakin lah segala macam. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita mulai dari kita download dulu lah Unity-nya ya. Nah, untuk download Unity kita ke unity.com di sini. Nah, sebenarnya sih game engine itu ada banyak ya. Dan Unity ini salah satu yang gue pribadi itu sering pakai lah, karena dia gratis, terus supportnya tuh banyak gitu untuk yang ya versi-versi yang nggak bisa beli game engine dengan harga yang mahal gitu kan. Nah, di sini untuk downloadnya di unity.com di bawah nih, download Unity. Nah, ada beberapa penjelasan lah dari versi-versinya yang berbayar, dari Plus, Pro. Nah, kita tuh pakai yang ini nih, individual. Nah, yang personal di sini gitu. Sebenarnya perbedaan dari yang berbayar dengan yang gratis gitu itu nggak terlalu kita rasakan perbedaannya kalau kita bikin game 2 dimensi. Paling di awal kita harus ada logo Unity-nya aja gitu. Dan itu nggak masalah. Sebenarnya game-game gue yang udah pernah gue bikin tuh udah pakai logo itu semua gitu, pakai logo Unity semua gitu. Nah, kita langsung lompat ya, kita langsung coba bikin project baru. Nah, di sini coba kita, tadi kan game pesawat tuh. Nah, apa ya? Pesawat terbang misalkan. Nah, template yang kita gunakan tuh 2 dimensi ya. Oke. Oh iya, sebelum mulai kita bakal butuh aset 2 dimensi, gambar pesawatnya, background, musuh gitu kan. Di tutorial ini sih yang kita pelajarin kan membuat sistemnya lah gitu, membuat sistem gamenya. Kalau menggambarnya itu mungkin nanti ada kita bikin tutorial lain lagi gitu ya. Nah, di tutorial ini sih gue pakai itu aset yang dari Game Dev Market di sini. Nah, lu bisa download juga sih di sini atau di mana aja lah gitu kan. Kalau misalkan mau di publish gitu gamenya, itu gue sarankan pakai yang gratis atau bikin sendiri. Karena kalau misalkan pakai yang berbayar, boleh juga pakai yang berbayar asal bayar beneran gitu loh. Karena kalau misalkan kita ngambil asal dari Google gitu kan, takutnya nanti kena copyright atau segala macam gitu ya. Nah, aset. Nah, kita tunggu bentar Unity-nya.
kita kenalan dulu sama Unity ya. Mungkin yang teman-teman bisa sambil buka juga Unity-nya. Jadi kita bisa bareng-bareng ngelihat langsung gitu. Mungkin agak beda dengan yang teman-teman buka Unity-nya, karena layoutnya itu agak gua rubah-rubah. Start sama. Nah, kayak gini kan. Nah, layoutnya seperti apa aja sih setelah teman-teman, maksudnya preference masing-masing lah gitu kan, mau tampilannya seperti apa. Kalau gue biasanya pakainya begini. Nah, kita kenalan dulu satu-satu ya di sini. Beberapa window yang ada di Unity. Pertama nih scene itu bisa dibilang projectnya lah gitu kan. Segala macam objek-objek yang ada di game itu kita taruh di sini gitu kan. Di dalam scene ini misalkan kita taruh objek 3D. Nah, dia ada di dalam scene ini gitu kan. Ini kita rubah-rubahnya itu di window yang ini. Kalau layout yang game yang ini itu adalah hasilnya, maksudnya ini gamenya loh gitu kan. Yang nampil di layout game ini itu apa yang ada, yang kelihatan di kamera ini di sini. Nah, karena kita pakai 2D kan dia jadinya begini. Nah, tuh. Ya. Misalkan kameranya gue gerakin, nah gitu ya. Intinya ini kamera yang menyorot gamenya lah, berarti gitu. Nah, kalau yang hierarki ini itu adalah isi dari scene-nya. Nah, misalkan kita kan punya satu scene di sini nih, namanya sample scene. Gitu. Nah, di dalam situ ada kamera, atau misalkan kita tambahkan lagi apa? Misalkan bola atau apa gitu kan. Nah, isinya di dalam sini. Gitu. Nanti kita akan taruh semuanya tuh. Pesawat, musuh, background segala macam itu di dalam sini. Nah, kita rubah-rubahnya itu di layout scene di sini, dan hasil akhirnya itu ada di layout game yang ini. Gitu. Kalau yang layout project ini itu sebenarnya ini kumpulan file-file yang kita gunakan di dalam game. Ini itu folder sebenarnya. Kita klik kanan di sini, lalu show in Explorer. Nah, kelihatan di sini deh ya. Nah, di asset ini ya kan, di asset ada folder scenes. Nah, isinya ada sample scenes gitu. Oke. Nah, di dalam hierarki ini itu kan sebenarnya isi dari sebuah scene gitu kan. Di dalam scene ini itu ada berbagai macam game object yang kita buat. Yang tadi gue bilang kan, ada pesawat, peluru, musuh segala macam gitu kan. Nah, ini namanya game object nih. Kita mesti ingat-ingat dulu untuk kedepannya. Ini namanya game object. Nah, di dalam game object itu kita bisa lihat isinya. Maksudnya yang membedakan antara game object satu dengan game object yang lain gitu loh. Ada pembedanya kan. Maksudnya misalkan ada game object pesawat, misalkan tadi kan ada pesawat nih gitu kan. Nah, gitulah. Nah, pesawat. Lalu ada game object misalkan musuh, misalkan musuh ya kan. Nah, gitu. Nah, yang membedakan ini sama-sama game object gitu. Ya kan? Ini sama-sama game object. Lalu apa yang membedakan antara satu game object satu dengan game object yang lain gitu? Itu adalah komponennya. Komponen itu yang ini. Kita klik salah satu game object di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada inspektor. Itu adalah isi dari game object tersebut. Ada transform. Nah, ada
ya komponen spare, mesh render dan segala macam, spare collider. Nah, jadi contoh yang tadi berarti di objek pesawat ini itu punya komponen gambar pesawat, controller untuk gerakin pesawatnya dan segala macam. Kalau musuh dia ada gambar gambar musuhnya, dan kontrol AI-nya lah untuk bergerak sendiri gitu misalkan. Nah, gitu. Jadi ini game object, yang ini komponen. Di dalam komponen sendiri itu ada lagi namanya isinya itu atribut. Nah, itu yang ini atribut. Nanti kedepannya kita bakal pelajarin ini itu untuk apa gitu ya. Nah, jadi ini game object, ini komponen, ini atribut. Oke. Nah, kita langsung ke ini aja ya, langsung ke percobaan. Teman-teman yang udah punya gambar, coba siapin dulu gitu gambar buat kita gunakan. Nah, misalkan kita di sini buat folder baru ya, images. Nah, ini kita taruh gambar itu di sini semua. Kita coba dulu pertama taruh gambar pesawat ya, yang warna kuning nih. Nah, kalau teman-teman lihat nih, dia udah ada di dalam folder images gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalamnya itu ada dia di sini. Nah, gitu. Tadi kan assets, images, plan gitu ya. Nah, ini kita coba buat dulu game object pesawat ya. Game object pesawat pertama, di dalam hierarki ini kita create empty dulu deh, create empty. Nah, misalkan namanya apa, pesawat gitu ya, atau bahasa Inggris deh, plan. Nah, untuk kalau ini nih namanya sprite nih ya. Yang ini PNG yang ini nih yang tadi kita taruh itu namanya sprite. Nah, untuk naruh sprite-nya itu ke dalam game object itu kita pakai namanya komponen. Kita tambahkan komponen baru namanya sprite render. Nah, jadi dia yang merender sprite yang kita kasih di sini. Nah, setelah ditambahkan, kita drag nih sprite-nya ke sini. Nah, gitu. Lalu tinggal bisa kita atur lagi ini mau lebih kecil atau bagaimana. Nah, ini scale yang ini nih itu besar kecilnya lah skalanya sini sesuai X-nya. Kalau ini rotation, karena kita 2 dimensi, berarti yang kita gunakan di sini sih hanya Z ya. Z apa? Oh ya Z. Nah gitu. Nah. Lalu apa lagi ya? Nah, setelah itu si pesawat ini dia baru punya gambar ya kan, baru punya komponen sprite render di sini, tapi dia belum memiliki ibaratnya harus kita tambahkan yang namanya rigid body. Nih, ntar gue terang ini. Yang kita pakai rigid body 2 dimensi nih ya, 2D. Nah, itu rigid body ini berfungsi, maksudnya kita memberikan body gitu buat ya, maksudnya ada masanya. Terus kalau kena gesekan, nanti kalau bertemu dengan game object yang lain tuh bakal ngapain.
nanti kan kita pengen bikin misalkan musuhnya bisa nembak juga gitu ke kita kan. Nah kalau kena ke pesawat itu dia bakal ngapain gitu kan. Nah nanti kita pelajarin ke depannya tuh tentang collider. Nah kita tambahkan namanya rigid body sama box collider. Nah ini untuk membuat namanya collider, maksudnya ini daerah mana nih yang bakalan kena sama objek lain nanti. Ibaratnya dia yang bakal ngecek lah, game objek ini collider segini, lalu nanti kalau misalkan contoh deh, nanti apa akan terjadi, misalkan ini peluru nih, nah ini apa yang bakal terjadi jika dia ketemu dengan pesawat. Nah itu yang ngecek itu, yang dapat itu si collider yang ini itu. Nah kita coba tambahkan dulu ya. Nah kira-kira apa yang terjadi kalau kita play di sini sekarang. Wah dia jatuh. Nah kenapa bisa jatuh? Kalau kita lihat di sini nih di rigid body, dia ada yang namanya gravity juga. Gravity berarti dia punya badan yang kita kasih tadi, itu rigid body yang tadi kita kasih, dia berpengaruh terhadap gravitasi. Kita kan maunya dia terbang nih, berarti kita gravity scale-nya kita kasih 0 itu. Oke, jadi dia udah ada rigid body dan collider ya. Nah kita coba dulu deh salah satu nih, satu script kita coba tambahin ya. Script itu yang kita pakai kan C#. Coba kita namain dulu deh, plan gitu ya. Bentar, kita kasih folder dulu. Nah di dalam assets ada folder script. Nah scriptnya kita taruh sini. Nah script itu akan jadi komponen juga dalam suatu game object. Jadi kayak yang kita drag ke dalam pesawatnya ya. Nah ini yang akan ibaratnya yang jadi sistemnya si pesawat lah, itu yang menggerakin dia gitu kan, yang ngasih fungsi kalau dia itu nembak peluru atau segala macam gitu. Kita buka scriptnya itu bisa klik 2 kali di sini atau di sini gitu ya, sama aja. Nanti terserah teman-teman mau pakai editor apa mau develop atau mungkin kayak gua Visual Studio, tapi sama sih. Nah Nah tadi apa yang kita pengen kita coba dulu bikin salah satu contoh, misalkan pesawat ini bisa bergerak ke kanan gitu ya, ke kanan. Nah di script defaultnya mode behavior dari Unity itu ada 2 nih, start dan update. Kita coba yang sederhana dulu ya. Ini tuh function yang akan jalan saat dia dipanggil. Function itu adalah fungsi gitu. Fungsi yang akan jalan saat dipanggil. Nah, misalkan fungsi nembak peluru, jadi dia dipanggil pas kita pencet spasi misalkan. Atau misalkan fungsi pesawat meledak, itu kita panggil saat HP-nya darahnya udah habis misalkan. Nah, lalu fungsi start sama update itu apa? Itu yang dipanggil pertama kali kalau start.
Jadi kita bisa gunakan untuk inisial kayak ini pesawat darahnya berapa atau kecepatannya berapa dan segala macam. Kalau update ini itu yang akan jalan 50 frame 50 kali dalam 1 detik, frame per second, 50 frame per second. Nah, untuk ngegerakin pesawat ini supaya ke kanan, kita kan pengen bikin dia itu jalan nih ceritanya. Contoh. Nah, berarti yang harus kita mainin gitu, atribut yang kita harus mainin di sini berarti X dari position X dari transformnya si plane ini. Ulang. Position X dari transformnya si plane ini. Nah, contoh ya, misalkan kita pengen ke kanan kan, berarti dia itu makin X-nya makin besar. Nah, gitu. Kebanyakan. Nah, gitu kan. Nah, berarti ini value yang kita rubah. Caranya gimana? Nah, kita kan pengen dia itu jalannya bertahap gitu kan, set gitu. Nah, berarti kita taruh itu di function update. Nah, caranya transform translate. Nah, ini function dari MonoBehavior Unity ya. Isinya itu vektor 3. Vektor 3 itu salah satu variabel kan kita tahu ada boolean, integer, float, string gitu kan. Nah, di MonoBehavior Unity itu ada berbagai macam lagi, vektor 3, vektor 3, vektor 2, vektor 4 juga ada. Dan sebenarnya script di sini nih, yang plain ini itu juga bisa jadi tipe data variabel. Nah, vektor 3 ini itu apa? Dia itu variabel yang berisikan 3 float seperti si position di sini. Misalkan position itu vektor 3. Ada 3 value di sini, X, Y, Z. Nah, jadi kita gunakan vektor 3 ya. Yang kita mau tambahin kan V-nya gede ya. 0, misalkan 0,01 udah dikit. Y-nya enggak, Z-nya enggak. Nah, kita save, kita ke Unity. Nah, kita coba. Wah, lambat banget. Ya, kita coba cepetin lagi deh. Kenapa sedikit banget? Karena coba kalau lo perhatiin nih, di sini tuh kita nambah sedikit aja nih, dari min 6 ke min 5, dia udah lumayan jauh gitu perbedaannya. Sedangkan update ini itu kan dijalankan 50 kali per detik. Nah, makanya kita pakai value yang sekecil ini gitu. Kalau dalam 1/50 frame per second, berarti kan 1/50 detik itu bakal 0,5. Jadi dalam 1 detik tinggal dikali aja sama 50. Nah, intinya sebenarnya sih teman-teman tinggal coba-cobalah kedepannya value ini yang cocok seberapa, ya udah tinggal cobain 0,5 cepat atau lambat, di play gitu kan.
cocok apa enggak, nah, dan seterusnya. Nah, itulah kira-kira. Oke, paling segitu aja untuk tutorial kali ini. Ikutin terus tutorialnya, supaya sebenarnya di tutorial ini kita yang penting bukan gamenya, tapi kita itu paham bagaimana cara menggunakan Unity, intinya itu. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, datang aja dulu.